Mahasiswa STT William Carey, kali ini di kelas Dogmatika 2 yaitu tentang Kristologi. Sekarang kita akan masuk kepada materi ketuhanan Kristus, ya. Karena Kristus adalah Tuhan 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Nah, walaupun ada bidat-bidat yang kita sudah pelajari sebelumnya, ada yang menentang, ada yang tidak menerima, ada banyak termasuk kelompok terbesar di negeri ini tidak menerima. Tetapi kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh, dia adalah Yehovah, dan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, dan mari kita lihat penjelasannya di dalam ketuhanan Kristus. Kekekalan wujud keputraan Kristus adalah keputraan yang kekal dalam kealahan yang kekal. Nah itu, ya, kekekalan wujud keputraan Kristus adalah keputraan yang kekal dalam kealahan yang kekal. Nah itu yang pertama, ya. Jadi dia memang sebagai putra tapi dia kekal, ya. Berarti sama dengan Bapa, sama dengan Tuhan, Yahweh, Yehovah, ya. Kemudian yang kedua, praeksistensi dari wujud Yesus sendiri menyaksikan untuk praeksistensinya. Ia tahu bahwa ia ada di pangkuan Bapa. Kekekalan wujud meliputi praeksistensi wujud. Nah, jadi Yesus sendiri menyaksikan untuk praeksistensinya. Maksudnya sebelum dia menjadi manusia, dia sudah mengetahui. Ya, makanya ketika dia berkata kepada orang Yahudi, sebelum bapamu Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum dia berwujud manusia, sebelum dia mengambil daging dipakaikan, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada. Bahkan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia kekal, dia sudah ada, dia kekal, dia ada, pernah ada sebagai manusia, hidup 33,5 tahun dalam karya penyelamatan dan kemudian dia mati tapi bangkit dan sekarang dia ada di sorga dan dia hidup dalam kekekalan. Dia akan datang kembali untuk menjemput gereja pada kali yang kedua. Kemudian self-eksistensi artinya anak atau Kristus ada bersama Bapa dan Roh Kudus. Anak adalah sumber kehidupan dan mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan kekal kepada semua yang akan percaya. Jadi dia adalah sumber kehidupan. Makanya dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dia berkata, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara, dia sudah ada bersama dengan Bapa. Dia sudah ada bersama dengan Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu sudah ada pada mulanya bersama dengan Bapa. Firman itu sudah ada pada mulanya bersama dengan Bapa. Pada waktu proses penciptaan alam ini dia sudah ada. Ya, berfirmanlah Tuhan, ya. Berfirmanlah Yahweh. Nah, kemudian di ayat 14 Yohanes 1, firman itu yang sudah ada pada mulanya, yang turut dalam proses penciptaan alam semesta ini. Firman tersebut menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita, itulah Yesus. Kemudian kita lihat, saudara. Kita lihat berikutnya. Dalam poin berikutnya, kemahakuasaannya, yaitu anak adalah maha kuasa. Ia adalah pencipta dan memelihara alam semesta. Kolose 1 ayat 17, Efesus 3 ayat yang ke-9, Ibrani 1 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6. Ia mempunyai kuasa di sorga. Matius 28 ayat 18 dia berkata, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia penguasa sorga, dia juga penguasa bumi. Ya. Kemudian ia mempunyai semua kekuasaan di bumi. Yohanes 17 ayat 2. Ya. Telah diberikan kuasa itu kepada dia. Yang ketiga, ia mempunyai kuasa atas semua alam. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Terbukti dia bisa meneduhkan alam, dia bisa menghentikan angin badai, dan dia bisa melakukan
apa saja di alam ini, di bumi ini, dan tunduk kepada Tuhan. Dia bahkan bisa berjalan di atas air, yang mana manusia manapun di dunia tidak bisa lakukan itu, kecuali Yesus, karena memang dia berkuasa atas alam. Ya, dia tidak harus terikat dengan gravitasi bumi ini, dan dia bisa berjalan di atas air. Ia mempunyai kuasa atas pasukan iblis. Dalam beberapa kali Yesus menegur kuasa iblis, dan dia mengusir setan dari orang-orang yang dirasuki oleh setan itu. Karena itu satu bukti bahwa dia berkuasa atas setan. Berikut, ia mempunyai kuasa atas semua rombongan malaikat. 1 Petrus 3:22, Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Ya, ia mempunyai kuasa atas semua rombongan malaikat. Yang berikut, yang keenam, ia mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3. Jadi Yesus mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Kemahatauannya, ya, omniscience. Anak atau putra atau Yesus serba mengetahui, karena keilahiannya tak ada yang tersembunyi dari pemandangannya. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 30, Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, Kolose 2 ayat 3, Yohanes 14 ayat 16 sampai 19, Yohanes 21 ayat 17, Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, dan Wahyu 2 ayat yang ke-23. Dia Maha tahu. Ya. Ketika orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat mencoba untuk mencari-cari kesalahannya, mereka merancangkan sesuatu untuk menjebak Yesus. Yesus tahu. Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Karena dia Maha tahu, omniscience. Ya. Yang berikut, kita melihat atribut moralnya. Atribut moralnya, kekuasaan yang sempurna. Anak Allah adalah kekuasaan yang dipersonifikasikan. Ialah satu-satunya oknum yang kudus yang pernah berjalan di bumi ini. Ya. Kemudian berikut, kebenaran yang sempurna. Ya, anak Allah adalah Tuhan, kebenaran kita. Ya, Yehova Tsidkenu, Yehova Tsidkenu. Ini hanya dapat diterapkan kepada kealahan. Ya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, 1 Korintus 1 ayat 30, Ibrani 1 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 22. Kemudian, kasih yang sempurna. Ya, Yesus adalah kasih yang sempurna. Inilah kodrat watak yang sesungguhnya dari kealahannya. Manusia dapat mempunyai kasih, tetapi Allah adalah kasih. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10, 1 Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, 15 sampai 16. Ini meliputi kualitas belas kasihan, ya, kasih karunia, rasa kasihan, dan kebaikan. Nah, saudaraku, di Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 36, ketika Yesus melihat orang banyak, dia menjelajah dari gunung, dari ke lembah, kota, desa. Dia melihat orang banyak itu, maka timbullah belas kasihan Yesus, dan dia memperhatikan orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Maka dia berkata, mintalah kepada Bapa supaya dia mengirim penuai-penuai. Nah, begitu pedulinya, begitu mudahnya hati Yesus dengan belas kasihan, karena memang dia adalah kasih. Karakternya begitu terlihat dalam belas kasihannya kepada orang yang banyak itu. Kemudian kesetiaan yang sempurna. Yesus setia secara sempurna. Di Wahyu 1 ayat 5 disebut namanya, salah satu namanya adalah setia. Ya, setia, faithfulness. Ya, dia adalah setia. Nah, itu atribut moral daripada Allah kita. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya sampaikan materi singkat ini, supaya saudara ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya, saudara bisa catat, saudara bisa baca untuk melengkapi penjelasan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul, kita akan bahas. Tentunya tidak dalam video ini, tetapi nanti secara tatap muka secara langsung. Kita berharap virus corona ini cepat selesai, supaya kita bisa tatap muka di kelas, karena bagaimanapun yang terbaik adalah pelajaran dengan tatap muka di kelas. Tuhan Yesus memberkati.